Sedangkan kalau Persija Jakarta saat ini gua rasa lagi timpang banget Iya, tuh dengan buruk banget lah. banyaknya pemain-pemain yang harus absen yang tidak bisa membela tim ini. Persebaya dalam 5 pertandingan yang kemarin yang tadi kata Bang Raden, Iya. terakhir hanya 1 kali kalah dan 1 kali imbang dan 3 kemenangan. Apakah Paul Monster sudah pas nih dalam taktikalnya nih Bang Raden? Kalau memang Persebaya Surabaya misalkan tetap memakai jasa Paul Monster musim depan, gue rasa layak banget karena tim hebat ini. Walaupun targetnya tahun ini juara ya Bill, kalau nggak nyampe juara ya sebenarnya masih layak dipertahankan kalau menurut gue. Lagi-lagi ngomongin sepak bola hanya di Raden History. Oke, sedikit kita bicara tentang pertandingan sebelumnya nih Bang Raden. Ya. Antara Madura United menang 1-0 atas Persija Jakarta dan Ferrari terkena kartu merah. Persija kemungkinan banyak banget nih yang absen di laga kontra Persebaya nanti. Hal ini akan berdampak besar nih pada Persija nih Bang Raden. Kira-kira gimana kemarin Bang Raden menonton Persija Madura? Seru? Menurut gue cukup seru ya, terutama di kedua babak sih cukup seru. Memang sebenarnya yang terjadi di lapangan Persija awalnya mendominasi ya, di 30 menit pertama sebelum penalti yang didapatkan dari Madura akibat Ferrari mendapatkan kartu merah setelah VAR checking. Cuman kalau gue rasa memang ada beberapa miss di wasit juga ya. Kalau bukan wasit sih, maksudnya di VAR-nya nih. Karena tidak ada garis line VAR yang saat Koko Ari dapat bola karena garis line VAR-nya. Udah checking VAR tapi yang di checking itu kan adalah golnya, bukan golnya tapi penalti ya, kartunya. Maksud gue sebelumnya itu apakah ada offset atau terlebih dahulu atau tidak itu ya yang membuat juga. Ya tidak ada gol lainnya. Ya itu harus perbaikan untuk BRI Liga 1 lagi ke depan. Kalau secara pertandingan Persija lebih dominasi dan untuk Madura memang menguasai jalannya pertandingan setelah babak kedua setelah unggul permainan ya. Jumlah pemain. Nah ini yang akan berat nanti untuk kita kan sekarang ngobrolin Persija Jakarta ntar berhadapan dengan Persebaya Surabaya nih. Persebaya Surabaya sebenarnya lagi on fire-nya. Sedangkan kalau Persija Jakarta saat ini gua rasa lagi timpang banget tuh dengan buruk banget lah. Ya banyaknya pemain-pemain yang harus absen yang tidak bisa membela tim ini. Apalagi dengan dari 5 pertandingan Persija Jakarta dengan hasil kemarin bahwa dia 3 kali kekalahan, 1 kali menang dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan lawannya nih berbalik kebanding ke Persija Jakarta, dia 3 kali menang, 1 kekalahan dan 1 kali seri. Jadi ini akan membuka peluang Persebaya sebenarnya untuk meraih hasil positif di kandang Persija. Betul, walaupun bermain di kandang Persija Jakarta nih. Minimal 1 poin lah ya. Ya minimal 1 poin karena harus bisa didapatkan. Kalau misalkan tidak bisa mendapatkan, dan ini akan menjadi pergeseran lagi di klasemen Bill. Kalau Persija Jakarta nanti kalah melawan tim dari Persebaya Surabaya, ini membuat bisa saja nanti Malut menggeser Persija Jakarta di papan atas. Iya. Oh, masalahnya Bang Raden kemarin nih yang nonton offsetnya ini ya. Iya, kalau menurut gue ini yang harus diperbaiki ya. Karena nggak lihat, harusnya kita ngehubungin Bang Pandi nih yang kemarin harusnya kita tanya kemarin gimana Bang Pandi nih? Kok nggak ada nih tampilan ya. offsetnya atau garis lainnya. Biasanya kan kalau di Liga 1 sudah ada diterapkan itu ya. Besok kita undang lagi Bang Pandi nih, kita ngomongin nih masalah VAR ini nih gimana nih. Oke, terus selanjutnya Persebaya dalam 5 pertandingan yang kemarin yang tadi kata Bang Raden, terakhir hanya 1 kali kalah dan 1 kali imbang dan 3 kemenangan. Apakah Paul Monster sudah pas nih dalam taktikalnya nih Bang Raden? Ya kalau menurut gue dengan waktu titik baliknya adalah di waktu menghadapi Persib Bandung sih benernya. Dengan menang 4-1 akibatnya mentalitas pemain juga bangkit kembali. Dan kalau secara taktikal memang gue lihat Paul Monster ini dengan datangnya Dejan Tumbas, dia memiliki banyak kreasi di lapangan tengah karena Dejan Tumbas saat ini bermain di lapangan tengah untuk Persebaya Surabaya. Dan di depan dia juga sangat melihat pemain muda dari Persebaya, yaitu Rizky Dwi Pangestu, dan sudah mencetak gol waktu melawan Persib Bandung. Jadi gue rasa sebenarnya Paul Monster ini sudah pelan-pelan udah menemukan ritme yang sangat baik untuk Persebaya Surabaya baik di kandang maupun di luar kandang. Karena Persebaya juga tidak mudah dikalahkan di luar kandang. Nah, kalau dibilang tepat gak sih taktikal Paul Monster? Gua rasa sangat tepat. Dan gua rasa dia sangat layak sampai akhir musim ini. Dan kalau memang Persebaya Surabaya misalkan tetap memakai jasa Paul Monster musim depan, gua rasa layak banget. Karena
tim hebat ini. Walaupun targetnya tahun ini juara ya, Bill. Kalau nggak nyampe juara ya sebenarnya masih layak dipertahankan kalau menurut gua. Terus gimana kalau kita ngomongin posisi sebaliknya nih, Persija nih pelatihnya nih, dengan nanti kemungkinan lawan Persebaya, apakah mungkin pelatih Persija ini bakalan dilanjutkan apa enggak nih di musim ini nih? Kalau gua rasa mungkin Di sampai musim depan. akhir musim, tapi melihat dari tertinggal klasemennya saja nih. Apakah dia keluar dari 4 besar karena targetnya 4 besar. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari potensi Carlos Pena nggak salah juga ya sebagai pelatih. Tapi yang membuat dia pusingnya adalah pemain-pemain yang banyak tidak bisa main di pertandingan melawan tim besar sekali yang kemarin Persebaya Surabaya kartu merah dan tambah lagi Ferrari nggak bisa main kan. Bisa main. Jadi sebenarnya banyak pemain kehilangan pemain yang membuat kerugian penting bagi Persija Jakarta menghadapi tim Squaliber Persebaya Surabaya nanti. Oh, targetnya kalau misalkan Persija nggak masuk 4 besar, kemungkinan Carlos Pena out nih. Out kemungkinan. Oke, pertanyaan selanjutnya Bang Raden. Walaupun Persija kehilangan pemain penting, tapi ada Rizky Ridho nih yang kemungkinan sudah diambil kembali setelah umroh. Kira-kira akan membantu Persija nggak nih di pertahanan ya menghadapi gempuran Persebaya nanti? Ya beruntung sekali ya. Memang Rizky Ridho setelah umroh mungkin akan kembali hadir lawan Persebaya Surabaya. Kemungkinan ini juga penting sih Bill. Walaupun ini melawan mantan klubnya ya, Persebaya Surabaya. Tapi sosok Rizky Ridho di Persija Jakarta tidak bisa digantikan. Saat ini menjadi tahun ini kapten tim. Dan memang tidak adanya Rizky Ridho membuat kayaknya di lini pertahanan Persija juga agak kurang. Karena Rizky Ridho juga bisa bantu serangan. Kemarin juga habis menciptakan gol indah waktu itu kan kita tahu sendiri. Yang dari Rio. Ya, makanya gue bilang tadi sosok yang sangat penting. Kali mungkin nanti akan berduet dengan Hansa Muyama dengan Kudela. Hansa Muyama juga udah kembali ke top performance. Kemarin juga melakukan penyelamatan yang luar biasa waktu menghadapi tim dari Madura United. Jadi ini akan sangat membantu. Tinggal bagaimana di lini tengah dan depannya untuk Persija Jakarta. Karena benar-benar menurut gue ini agak sulit untuk putar otak sebagai pelatih ya. Karena pemain-pemain ya tinggal yang ada aja yang harus bisa dimaksimalkan oleh seorang pelatih Carlos Perena. Si ini belum pernah bisa main yang kartu merah kemarin ini. Belum, kemungkinan besar katanya kan 3-4 pertandingan gak bisa bermain. 3-4 pertandingan? Iya, jadi kalau 3-4 pertandingan maka kemungkinan besar Gustavo, Gajos dengan Ferrari gak ada main. Itu sosok penting. Dan Ramon Buleno kemarin gak main lawan Madura juga sedang mengalami masalah cedera. Jadi sebenarnya ini pemain asingnya udah gak ada banget untuk Persija Jakarta. Jadi agak berat ya memang. Oke, ya apalagi kemarin Rizky Ridho habis main di timnas juga nih, masih on fire kayaknya, apalagi pulang dari tanah suci ya, kan? Lagi berkahnya nih Rizky Ridho dimainin. Doanya ya, kita nggak tahu sih, yang jelas kemungkinan akan bermain, kemungkinan ini hanya kemungkinan saja. Diduetin sama siapa? Hansamu Kudela. Sama Kudela. Oke, walaupun Persija kehilangan pemain penting, tapi Rizky Ridho tadi udah nih ya. Oh iya, sorry. Melihat Persebaya di 5 pertandingan terakhir hanya kemasukan 4 gol. 2 dari Dewa United dan 1 Bandung dan 1 Semarang. Menandakan pertahanan sudah oke. Apa betul Bang Raden begitu? Kalau gue rasa ya dengan datangnya Dimov, pemain baru asal temennya satu lagi. Dimov ini juga sebagai jenderal di lapangan belakang. Biasanya kan dulu ada satu pemain, lupa nama pemain asingnya, tapi ada Kadek Raditya. Kali ini Kadek Raditya juga justru tersingkirkan kadang-kadang. Nah, berarti dengan 2 center back asing yang menurut gue tingginya profesional, luar biasa ya. Jadi maksud gue ini memang udah top lah untuk lini pertahanan, ditopang dengan kadang-kadang di sebelah kiri ada Alidrus dengan Michael Alvarez-Tata. Sedangkan kalau di sebelah kanannya lagi ada Catur Pamungkas yang jarang sangat sekali digantikan oleh Paul Monster di dalam pertahanan. Jadi dengan hanya dalam 5 pertandingan 4 kemasukan sebenarnya belum bagus-bagus banget, tapi setidaknya ada perubahan yang sedikit lah lebih baik dari Persebaya Surabaya karena hanya kemasukan sedikit-sedikit kan, hanya 2-1-1. Itu kan berarti menandakan lini pertahanan juga semakin baik walaupun baru cuma sekali clean sheet nih Bill. Tapi setidaknya ada perubahan yang dilakukan oleh Monster di putaran kedua ini yang membuat cukup solid lah dan hasilnya juga positif dalam 5 pertandingan. Oke. Terus untuk ngomongin klasmen kemarin nih, Madura dengan meraih poin 3 poin. Klasmen sekarang Madura di posisi berapa Raden? Sekarang di posisi 14 Bill, naik menggeser posisi Persis Solo yang dia berbeda 1 poin saja. Persis Solo dengan 26 di peringkat 15 dan Madura dengan 27 poin di peringkat ke-14 menggeser sementara Persis Solo. Jadi sedikit aman, bukannya aman ya, belum aman tapi setidaknya berpeluang lah untuk tidak turun ke
Liga 2 nantinya. Oke. Karena kalau persaingan di papan bawah sebenarnya kita pengen membahas ini ya, karena sangat penting di papan bawah dengan di mana ada Persis Solo, Madura yang sudah aman di zona degradasi, sedangkan di bawahnya ada PSS Sleman, ada Semen Padang dan juga Semarang yang berada di zona degradasi. Ini sebenarnya poinnya tidak terlalu jauh dan masih bisa dikejar karena 6 partai itu bisa menentukan segalanya. Tinggal bagaimana tim-tim yang di papan bawah ini bisa konsisten meraih kemenangan intinya. Oke. Untuk selanjutnya Madura nanti melawan Arema FC kalau nggak salah FC. ya. Tapi di partai tunda lagi Bil Madura. Dikarenakan dia harus berlaga di AFC Challenge dengan ketemu wakil dari Safirineng di tanggal 10. Ya. Jadi ini benar-benar motivasinya si Madura sih sebenarnya di Liga 1 ini ya untuk bisa menang juga di Piala AFC. Oke, lanjut untuk Persija nih. Posisi sekarang apakah udah melorot lagi nih? Kalau masih sementara sama dengan 27 kemarin kalah dengan Madura sebenarnya posisi nggak berubah karena yang di bawahnya adalah Malut, hanya berbeda selisih gol saja dan head to head Gil. Karena Persija pernah berarti kemungkinan kalau kalah lagi kemarin besok lawan Persebaya kebalap bisa nih kalau Malut menang. Kebalap. Kalau Malut menang lawan Persis Solo ya. Jadi kalau misalkan Malut ini kan dia kalah head to head dengan Persija Jakarta karena Persija Jakarta pernah menang di kandang Malut dengan 1-0 gol dari Gajos. Jadi ya ini titik baliknya Persija. Apakah dia bisa bertahan dengan 4 besar atau mungkin bisa tergusur di tanggal klasemen gitu kan? Karena pesaingnya adalah terdekat Malut nih, dia cuma berbeda 3 poin saja. Poinnya sama 43, cuman berbeda selisih gol saja. Wajib buat menang berarti Persija ya untuk mempertahankan di klasemen sekarang ya. Iya. Oke. Dan untuk minimal ini Bil mendekati Persebaya karena Persija ini kan dengan Persebaya juga berbeda jarak 5 poin setahu gua ya. Karena Persebaya kalau nggak salah 48 dan Persija 43. Jadi 5 poin. Kalau dia Persija bisa menang maka akan berbeda 2 poin saja. Ada peluang untuk ketiga besar gitu ada kan. Ada peluang tapi naik, ada peluang turun juga. Ada ya, tapi laga ini bukan laga yang mudah untuk Persija Jakarta. Betul. Baik lagi ya. Karena tadi ya kemungkinan pemain-pemain yang lagi diunggulkan ini lagi banyak kartu dan nggak bisa main nih. Bingung juga nih Carlos Peña nih. Oke, kita ngomongin klasmen udah tadi prediksi nanti. Terus oke lah, pemain kunci di pertandingan dari kedua tim nih besok Persija Persebaya. Kira-kira pemain kunci siapa nih? Menurut gue pribadi ya, kalau kita bicarakan tuan rumah dulu lah Persija Jakarta. Persija tetap akan mendominasikan dengan kalau tidak ada pemain ya mau nggak mau Rio Matsumura di depan. Terus ada Raihan Anan, Marco Simic. Doni di sektor sebelah kiri. Kemarin Doni masuk di babak kedua waktu Madura. Jadi pemain kuncinya adalah Rio Matsumura. Dan gua harap minta Witan bermain duluan nih. Bisa. Ya karena berharap bisa duet yang biasanya kan dia habisnya bagus dengan Rio Matsumura ya. Nah tinggal bagaimana antara harus memang memikirkan apakah Simic bermain di depan atau Raihan Anan yang bermain. Jadi poros 9 tanpa striker murni. Karena kemarin waktu ketiga Persija Jakarta menghadapi Madura dengan komposisi tidak ada Marco Simic di depan, justru lebih kelihatan mendominasi laga, bisa melakukan serang-serangan gitu kan. Nah makanya ntar apa yang dipikirkan Carlos Peña tergantung Carlos Peña sendiri. Kalau Donitri nampaknya agak berat kalau untuk lawan pertama ya, karena masih ada Pablo Arande. Kan Virja aja kemarin nggak bermain karena ada Pablo Arande di situ. Berarti pemain kunci Rio Matsumura. Dari Persebaya, Bang Raden. Wah ini kalau Persebaya banyak banget yang pemain kuncinya ya. Ya yang paling kunci dah pokoknya yang paling bisa ngebuka semua tuh. Ya jelas satu kapten tim yaitu Bruno Moreira, yang kedua Francisco dari Madura sebelumnya. Rivera maksud Rivera. Jadi dua pemain ini menurut gue yang akan jadi pembeda di laga lawan Persija Jakarta karena satu punya skillful tinggi dua-duanya dan pemegang bolanya juga sangat kuat. Jadi ini hati-hati untuk Persija Jakarta, jangan melepaskan Rivera dengan Bruno Moreira kalau menurut gue pribadi. Karena ini sosok yang sangat krusial bagi Persebaya. Oke, itu tadi pemain kuncinya tuh ya dari Persija dan dari Madura United. Dari Madura Persebaya, sorry. Oke, kita langsung ngomongin aja prediksi untuk nanti pertandingan Persija dan Persebaya. Kira-kira akan gimana ya? Kalau menurut gue pribadi ini benar-benar kalau gue sebagai Carlos Peña nih bilang, kita berandai-andai gue juga sebagai Carlos Peña. Gue akan menerapkan formasi bukan menyerang. Jangan menyerang. Iya. Mau di kandang sendiri. Iya, memang di kandang sendiri ya. Cuman dengan komposisi pemainnya butuh poin lagi. Iya, butuh poin kan. Pemain-pemain nggak ada nih. Iya kan? Bagaimana cara Carlos Peña itu memanfaatkan peluang sekecil apapun nanti lawan Persebaya. Karena Persebaya kalau Persija Jakarta bermain dengan open play terbuka, itu hati-hati. Kecepatan Persebaya luar biasa, Bil. Ya kan? Nah, makanya gue bilang kalau gue sebagai Carlos Peña, gue akan bermain dengan cara defensive counter.
memanfaatkan counter attack serangan balik. Jadi nggak apa-apa walaupun bermain di kandang nih kita tidak masuk untuk menyerang frontal. Oke. Karena dengan pemain-pemain yang maksimal kan, yang tidak ada. Nah, kalau untuk Persebaya Surabaya, gua rasa dia akan bermain lebih dengan motivasi lagi tinggi dan melihat pemain-pemain lawannya juga sebenarnya lagi bermasalah gitu kan. Jadi bagaimana memanfaatkan peluang sekecil apapun juga, tapi gua rasa dengan Rivera dengan Bruno dia akan lebih tetap mendominasi pertandingan. Ya, jadi kemungkinan antara skornya tipis 1-0 Terus 1-0 buat untuk Persebaya. Surabaya. Kalau misalkan Persija Jakarta bermain dengan apa cara gue ya, gue rasa dia akan hasil imbang 1-1. Oke. Itu. Kalau 1-0 imbang 1-1. Iya, ini hanya prediksi sebatas kalau gue melihat pertandingan nanti ya dengan pemain-pemain yang Persija Jakarta kurang. Jadi di atas kertas Persebaya lebih diunggulkan 60%, Persija Jakarta 40% walaupun bermain di kandang sendiri, Bil. Oke. Gua juga boleh nih prediksi. Boleh nih. dong. Kemarin lawan apa yang kartu merah tuh Gustavo? Arema 3-1 kalah. Kalah 3-1 kan. Terus kemarin kalah juga nih Madura nih. Iya. Yang ketiga sih nggak mungkin kalah menurut gua. Menang bisa. Lu yakin menang ya? Yakin gua Oke. menang, bisa 2-0. Ya ini kan kalau gua kan berbicaranya apa yang ada di fakta. Ya di kalau lu lapangan. kan hitung-hitungan nih, hitung-hitungan ya kan. Kalau gua menurut gua karena kemarin udah kalah 2 kali nih, justru Ya. di sini bisa lah menang 2-0 karena kebangkitan ya kan. Bangkit Apalagi ya. anonya Carlos Peña nih harus gua harus menang nih, mempertahankan posisi gua sekarang karena Iya. kalau enggak Gua tahun lewat depan deh, itu sih ya kan. menurut gua Enggak. mati-matian juga. Gue bingung ntar gak punya job lagi ya kan. Iya, gua sih tetap pegang Persija ya. Oke. Oke, gitu aja Bang Raden. Heeh. Udah, nextnya kita akan ngebahas apa Bang Raden nih? Ya mungkin kita akan ngebahas prediksi semua pertandingan nih. Bil. Prediksi semua pertandingan. Ya kalau Pembahasan ya kan prediksi. kita kan baru di satu frame video itu ada baru berapa nih? Bali, Ya, Dewa kan kemarin, terus ada juga Bandung Borneo dan sekarang Persija Jakarta Persebaya. Ya. Nanti kita bahas full match pertandingan. Full pertandingannya. Oke. Langsung kita tutup aja Bang Raden ya. Oke. Oke. Tapi jangan lupa dong untuk tuh? di-subscribe dulu channel Raden Story. Benar, biar berkembang nih channel Iya YouTube kita dong. nih. Biar ini belum masang AC nih, baru exhaust doang. Nah, kalau udah ada AC kan di sini enak nih. AC terus sama nih background kurang nih liga-liganya kurang, ntar ditambahin nih gue ada nih Bang ya kan. Iya, Ada nih gue boleh punya di rumah nih, gue dong. buat lu dah. Boleh. Boleh. Produk-produk yang mau kita iklanin boleh. Boleh. Gak apa-apa, kabarin aja langsung ke Bang Raden Story. Oke, langsung aja kita closing Bang Raden. Ya. Ya, jangan lupa di subscribe, di komen, di like dan di share Di-share ke ke semua teman-temannya. teman-teman supporternya ya semua ya. Terus jangan lupa tadi yang mau kalian yang mau diundang kemari, yang mau datang kemari boleh juga DM Bang Silakan Raden. Jadi jangan cuma komentar-komentar doang nih Bang Iya. Raden. Dari kemarin kayak Bang Raden kayaknya habis juga Habis kena. juga ya. Padahal kita di channel berdua loh Bil ya, Makanya. bukannya kita pengamat atau apa. Kita cuma Iya. ngobrolin sepak bola dengan cara ya apa kata di lapangan. Iya, cuma nggak apa-apa. Makasih Iya. untuk komentar-komentarnya. Sehat Itu jadi selalu. masukan, jadi masukan juga buat kita untuk kekurangan kita yang buat lebih diperbaikin lagi. Benar. Terima kasih semua udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.